Memang ini biasanya itu tadi. Di Islam ini ada perkara usul, ada perkara furu. Perkara usul ini adalah perkara yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Salah satunya perkara usul itu adalah syahadat. Syahadatnya beda berarti bukan Islam. Gitu. Syahadatnya beda berarti tidak termasuk kepada golongan kita. Asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik haji ditawar. Kalau naik hajinya dia laksanakan di Purwakarta, tidak ke Mekah, itu bukan Islam. Karena yang disebut dengan ibadah haji itu harus dilaksanakan pertama tempatnya khusus di Mekah, melakukan rangkaiannya, dan yang kedua melaksanakannya harus pada momen tertentu, yaitu pada puasa atau pelaksanaan puasa tarawih itu tadi. Kalau kita di sini puasa menyambut bulan atau menyambut lebaran Idul Adha, mereka melaksanakan puncak ibadah haji. Karena ada yang mengatakan al-hajju Arafah, yang disebut dengan haji puncaknya ibadah wukuf di padang Arafah. Tapi kalau kita senantiasa berarti kalau kita senantiasa melaksanakan ibadah haji tanpa melaksanakan wukuf nggak sah. Nah, itu perkara usul, itu nggak boleh ditawar itu. Syahadatnya beda, sholatnya sepertinya sholat maghrib jadi 6 rakaat karena lagi rajin, nggak boleh tetap gitu. Itu perkara usul, perkara inti. Ada juga yang disebut dengan perkara furu. Perkara furu itu adalah perkara kalau disebutnya cabang. Yang disebut dengan fikih ini terus berkembang dan pasti ada perbedaan setiap waktunya sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu orang tua kita mengharamkan kita memakai jas dan juga dasi. Kenapa? Karena kalau dulu memakai jas dan dasi itu seperti pakaian penjajah. Tapi karena sekarang penjajahnya sudah tidak ada, memakai jas dan dasi bangga-bangga saja. Itu sesuai dengan kondisi. Tadi pertanyaannya, ada ustaz yang mengatakan kalau kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berdoanya tidak diijabah, maka ziarahlah kepada para wali. Saya ingin mengutip satu hadis, ujibu bi anna du'a lahu syurutun fa idza takhallafa ma'aduha takhallafa al-ijabah. Imma an yaj'ala lahu fid dunya wa imma an yu'akhkhira lahu fil akhirah wa imma an yukaffira anhu min dhunubihi biqadarin ma da'a. Allah mengijabah doa kita itu ada syaratnya. Kalau syaratnya tertinggal saja satu, maka Allah mungkin mengijabah doa kita. Allah mengijabah doa kita itu ada yang ketika kita berdoa langsung Allah ijabah. Ada yang Allah ijabah tunda dulu ijabah doanya itu kelak untuk menyelamatkan kita di alam akhirat. Dan yang ketiga, imma ayyukaffiru anhu min dhunubihi biqadarin ma da'a. Yang ketiga adalah kalau kita senantiasa berdoa, lantas Allah belum mengijabah doa kita, husnuzon sama Allah karena bisa jadi Allah melebur dosa kita terlebih dahulu sebelum Allah mengijabah doa kita. Jadi kalau kita berdoa nih dan diijabah, kita sadar diri aja, sadar diri yang kita dosa numpuk. Mungkin Allah melebur dosa kita dulu daripada Allah mengampuni dosa kita lantas ditagih kelak di yaumil akhir. Nah, tadi ada sebutan bahwa kalau kita senantiasa mengijabah atau tidak diijabah doanya, ziarah ke para wali. Pertama, yang disebut dengan kekasih Allah itu tidak meninggal, yang ada hanya beda alam. Gitu. Kalau kita meyakini si A ini atau kuburan di sana itu adalah wali, yang perlu kita ketahui, yang disebut dengan wali itu adalah kekasih Allah, dan kekasih Allah itu tidak meninggal, hanya beda alam. Apalagi di malam Jumat ini, makanya saya dan setuju banget ketika malam Jumat di sini dilaksanakan pengajian bulanan dan juga pengajian baca Yasin. Kenapa? Karena konon katanya, kalau kata para ulama itu arwah-arwah para wali dan arwah-arwah keluarga kita yang sudah meninggal, Allah berikan kesempatan untuk turun ke alam dunia ini hanya sekedar sampai ke langit ke-7, melihat siapa anggotanya, anggota keluarganya, siapa turunannya, mengirimkan doa. Nah, tadi perkataannya kalau kita senantiasa berdoa itu salah atau tidak?
letaknya. Kalau kita meminta ke kuburan jangan salah. Tapi kalau kita senantiasa meminta wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah, kita ingin naik ke atas, maka kita butuh yang disebut dengan tangga. Tangga itu adalah wasilah. Stop kontaknya di sini, lampunya di sini. Kabel itu adalah wasilah. Atau kalau sekarang mungkin bisa saja nggak pakai kabel, bisa saja pakai bluetooth. HP-nya di sini tapi lampunya nyalanya di sana. Bisa saja. Nah, kalau bluetooth itu yang disebut dengan wasilah. Diibaratkannya yang disebut dengan orang soleh itu sudah terbukti solehnya dan doanya mustajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita senantiasa mengirimkan Fatihah kepada wali tersebut, lalu kita berdoa dari karamah wali, ditempelin doa kita sama wali, lalu disampaikan kepada Allah. Karena dia orang soleh, bisa saja doa yang kita bacakan itu butuh 100 kali baru nyampe Allah. Beliau wali bisa 1 kali langsung nyampe Allah. Gitu. Karena wali itu orang soleh. Wali itu orang soleh. Nah di sini letaknya. Mana bapak saya juga sering ziarah pak. Bahkan saya dulu itu mungkin 2 minggu sekali ziarah. Bahkan saya sekarang kakak saya jadi saksinya panggilan. Saya 2,5 tahun yang lalu ditinggal sama anak saya. Maka selama 2,5 tahun itu pula saya kalau lagi nggak kemana-mana dan lagi nggak sibuk, saya tiap hari ziarah ke anak saya. Ziarah ke anak saya. Kenapa? Karena yang disebut dengan kebetulan anak saya itu meninggalnya 2 tahun 7 bulan. Jadi masih suci, masih bersih. Saya mudah-mudahan sering mendoakan anak saya itu ada timbal baliknya. Orang yang senantiasa suci mendoakan balik ke saya. Karena orang yang suci kan dimaksud dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bapak semuanya punya anggota keluarga yang meninggal, terus baru 2 hari terus meninggal, itu sering kirimin Fatihah pak. Itu berkahnya bukan buat orang yang kita Fatihahin saja, buat kita keluarganya juga, insya Allah berkah. Ibu bapak semuanya. Nah artinya kalau kita senantiasa berdoa, lantas tidak diijabah doanya, boleh, bukan wajib ya. Boleh kita datang ke kuburan wali lalu berharap senantiasa berdoa di kuburan wali tersebut agar diijabah. Tapi yang lebih pentingnya lagi adalah kita sadar diri, introspeksi diri. Kalau kata Uwa Ajengan Mangun Jaya itu, beliau pernah ngomongnya begini, naon nutumiba karena awak eta gara-gara awak. Apa yang menimpa pada diri kita itu karena diri kita. Apa yang kena ke diri kita itu karena diri kita. Artinya ketika Allah belum ijabah doa kita, mungkin yakinkan saja Allah karena lagi melebur dosa kita dulu, atau Allah menyimpan ijabah doa kita agar kita kelak selamat di akhirat nanti. Ijabah doanya disimpan kelak di akhirat nanti. Jadi boleh kalau meminta doa, tapi hati-hati jangan sampai meleset, jangan sampai minta ke kuburan, minta ke wali, tapi minta didoakan oleh para wali agar diijabah sama Allah. Itu. Yang lebih penting lagi sih kita jaga perilaku kita itu yang luar biasa insya Allah. Yang kedua, mengucapkan selamat Natal. Mengucapkan selamat Natal ini masuknya kategorinya furu. Furu itu artinya dahan. Furu itu artinya cabang. Memang yang disebut dengan furu ini sampai akhir tahun bakal ada perbedaan. Zaman baginda Rasulullah saja udah begitu. Sama